berbahasa itu tidak saja ditentukan oleh Broca dan Wernicke sebagai pusat linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, tapi oleh keseluruhan otak kita itu. Baik itu di 4 lobus, apalagi di corpus callosum, apalagi di batang otak. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, otak kita itu ada dari atas itu kita lihat bagian kiri dan bagian kanan. Para ahli tidak setuju ya bahwa otak itu dibagi otak kiri, otak kanan. Yang ada itu adalah bagaimana dominasi orang menggunakan otak kiri dengan otak kanannya. Ada orang dominasi kanan, ada orang dominasi kiri. Tapi fungsi kerja otak itu bekerja masing-masing pada area kiri maupun area kanan. Apa fungsi dari yang kiri itu? Pertama, perkembangan intelijensi. Kedua, pusat perkembangan rasio, berpikir sistematis, bahasa verbal, linear, terstruktur, analisis bertahap. Tetapi kerjanya short time memory, ya, untuk jangka pendek. Nah, ini bekerja untuk pusat-pusat yang rasional, yang perkembangan intelijensi seorang itu ditentukan oleh perkembangan otak kiri kita itu. Tetapi otak kiri kita ini berkembang dengan pesat, dengan baik, apabila fungsi otak kanannya sudah dapat bekerja. Jadi makanya anak-anak itu harus diaktifkan right hemisphere-nya dulu, otak kanannya itu. Karena tanpa adanya kreativitas, maka yang kiri pun dia tidak akan bisa bekerja dengan baik. Jadi tidak bisa terbalik dilakukan. Jadi kalau perlakuan yang terbalik dari kiri ke kanan, maka kita tidak memperoleh kesempurnaan antara fungsi yang kita harapkan, baik itu fungsi psikologis, fungsi sosial, maupun fungsi pragmatis. Kemudian otak kanan seseorang itu, kalau kita lihat emosi, ya, bagaimana perkembangan emosi, hubungan antar manusia, hubungan komunikasi. Nah, ini sangat menentukan sekali dalam proses berbahasa. Tanpa ada hubungan sosial yang baik, maka fungsi bahasa kita juga akan terganggu. Oleh karenanya perkembangan emosi itu sangat menentukan sekali, termasuk juga ekspresi, kemudian juga bagaimana berkreativitas, kemudian juga kita tidak terlalu memikirkan hal-hal yang detail untuk bagian otak kanan, kemudian juga tidak menentukan ruang, tempat, dan warna. Ya, lebih ahli dia. Jadi orang yang dominan otak kanan itu, kalau sedikit saja dibawa pada suatu ruang tempat tertentu, maka kapanpun untuk diulang lagi ke sana, dia tidak akan mengalami kesulitan karena dominasi otak kanannya sudah cukup baik. Begitu. Jadi kenapa? Ini penting juga, karena ketika perkembangan otak kiri, misalnya ketika seseorang melakukan penelitian, nah kreativitas, kesadaran akan ruang, kesadaran akan tempat, kesadaran akan berbagai warna, itu sangat menentukan kualitas dari berpikir rasional kita itu sendiri. Makanya tadi saya katakan, kanan itu memberikan tuntunan kepada yang kiri. Nah, itu kesimpulan yang perlu kita lakukan. Nah, mengenai terganggunya area Broca dan Wernicke ini, inilah yang akan kita bahas lebih jauh tentang gangguan berbahasa. Jadi berbahasa itu tidak lain adalah pemahaman untuk mengkomunikasikan ide kita yang abstrak. Kemudian juga pengaktifan otak kanan itu meningkatkan kecerdasan emosional untuk pembentukan karakter di usia prapubertas. Jadi karakter kita sebagai manusia itu sangat ditentukan pada usia prapubertas. Jadi sebelum haid bagi yang perempuan dan sebelum mimpi basah bagi yang laki-laki, itu terkait dengan karakter. Karena karakter ini perkembangan emosi yang ditentukan oleh fungsi kecerdasan otak kanan kita itu. Nah, ketika kita berbahasa juga sangat ditentukan oleh kecerdasan otak kanan kita itu. Jadi berbeda ya, dominasi dengan fungsi.